suami tercinta terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam. Unstoppable. Tak ada yang bisa menghentikan Lesti. Tidak juga tuntutan dan gugatan para pencipta lagu yang menyeret namanya ke meja pendekat hukum. Pesan ini seolah ingin digaungkan Lesti dengan merilis single terbaru karya suaminya Rizky Bilar, bertajuk Dilema, di tengah gugatan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora. Tidak sampai di situ saja. Dalam keterangan persnya, Lesti bahkan bakal merilis lagu setiap bulan dalam beberapa waktu ke depan. Lesti, semuanya sangat berharap yang terbaik apapun yang dilakukan oleh Lesti. Dan mudah-mudahan lewat single terbaru kali ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Tentunya juga dicintai oleh para penikmat musik, para pendengar, dan insya Allah akan ada karya-karya luar biasa lainnya dari Lesti Kejora. Amin. Kalau untuk Lesti pribadi menjadi jembatan untuk kedepannya Lesti berkarir, bisa terus berkarya, terus semakin dicintai oleh pencinta musik yang ada di tanah air, khususnya musik dangdut gitu. Dan mudah-mudahan dengan lagu ini juga bisa membuat keluarga besar Lesti Lovers, Lesti Lovers dan Belovers menjadi semakin utuh, semakin besar, semakin banyak gitu. Dan insya Allah setelah ada Dilema ini juga akan ada single-single berikutnya, karena memang Trident atau Trinity Optima Production juga sudah menyiapkan ya Pak, ada lagu yang sudah disiapkan untuk akan di-launching di setiap bulan. Jadi habis lagu ini bulan depan tidak akan keluarin single baru. Ya, meski kasus hukum tengah berjalan, namun menjawab dengan karya rasanya lebih elegan dan bahkan lebih berbicara dari pembelaan manapun. Apalagi jika karya-karya yang dihasilkan memiliki point of view yang sangat related dengan pengalaman penikmat musiknya. Lantas benarkah tema cinta segitiga dalam single terbaru Lesti terinspirasi dari pengalaman nyata Rizky Bilar sendiri? Kalau saya pribadi sih, hal yang mendasari saya untuk menentukan tema ini, dari point of view industri kreatif, saya melihat lagu-lagu dengan tema seperti ini sudah jarang beredar ya. Dan itulah hal yang mendasari kenapa akhirnya saya memilih untuk kali ini temanya tentang cinta segitiga, tentang orang yang sudah memiliki pasangan. Namun di tengah perjalanan, ya ada kerikil kecil lah, di mana seseorang ini mulai menaruh perhatian, mulai menaruh perasaan dengan orang yang hampir setiap hari bareng sama si penyanyi ini di setiap aktivitasnya. Namun pada akhirnya orang tersebut menentukan dan memutuskan untuk berkomitmen terhadap pasangan yang sudah dia miliki saat ini. Dan bisa dibilang sudah jarang ada ya sayang lagu itu ya. Kalau cerita ya udah lama banget untuk saat ini ya. Jadi ya itulah kenapa alasannya saya akhirnya menentukan untuk lagunya tentang dilema. Ditunggu lirik-lirik kontroversial berikutnya ya. Iya. Lirik-lirik kontroversi. Terima kasih Pak sudah berusaha untuk membackup saya. Tapi sebetulnya kalau boleh jujur, ini sebetulnya pengalaman pribadi, tapi sudah lewat, sudah lama. Karena ketika menurut saya sih kalau pembuat lagu ketika menceritakan pengalaman pribadinya itu biasanya lebih mampu terdeliver dengan baik, Pak. Biasanya sebegitu. Karena beliau sendiri yang merasakan gitu, pasti otomatis lirik per liriknya juga, oh iya gue pernah ngerasain kayak gini. Ya, beberapa waktu lalu Lesti Kejora memang dipolisikan Yoni Dores. Menurutnya, Lesti sudah bukan saja tidak izin berkali-kali, tetapi bahkan juga tidak mencantumkan nama pencipta lagunya. Sementara itu, pihak Lesti tidak kaget karena kasak-kusuk seputar hal ini sudah terdengar jelas dan menjadi perhatian Lesti dan suami. Udah selesai itu saya bertanya kenapa? Karena udah nggak izin, penciptanya nggak ditulis lagi. Kasihan lah pencipta maksudnya gitu. Kalau dari Lesti sendiri, saya rasa nggak kaget ya, karena kan ini kan memang mungkin terjadi miskomunikasi ya antara manajemen dengan pihak Bapak Yoni Dores. Jadi mungkin saya rasa ya dari Lesti sih kemarin komunikasi nggak kaget sih dengan hal ini.
Kasus Lesti dan Yoni Dores memang mencuat di tengah memanasnya perseteruan dengan pola serupa di panggung musik tanah air, bahkan berlangsung lebih panas dan sengit. Efeknya sangat terasa, apalagi bagi diva dangdut seperti Iis Dahlia yang bahkan tak boleh menyanyikan beberapa lagu yang sudah ia populerkan berpuluh-puluh tahun. Bagai rantingnya, aku tuh yang nggak bisa nyanyi nih ya sekarang ya kalau aku pengen nyanyi Payung Hitam, Bagai Ranting yang Kering, apa gitu. Itu TV kalau Payung Hitam tuh Mas Puji. Lagu-lagunya Bang Ukat juga nggak boleh. Entah di mana letak kekusutannya dan bagaimana harus mengurainya. Yang pasti kini solusi terbaik masih belum ditemukan. Dalam kondisi yang serba tak pasti ini, pencipta lagu seperti Yoni Dores kabarnya hanya ingin ada komunikasi. Namun dalam banyak kesempatan, Lesti seolah menghindar. Namun belakangan hal itu dibantah Lesti, karena selain manggung, ia juga memiliki jadwal syuting yang padat, sehingga tidak selalu berada di rumah. Karena saya merasa udah sekian lama dan saya udah datang ke tempat Lesti kan, baik-baik. Masih nggak juga, saya datang lagi sama pengacara bawa somasi. Saya pikir dengan datang kita bawa somasi walaupun nggak ketemu kan udah diterima sama pembantunya apa gimana. Tahu dong pasti ada somasi. Saya pikir pasti nelfon dong. Nggak ada juga. Somasi kedua nggak ada juga. Saya manusia bukan nabi. Memang betul ada Bapak Yoni Dores datang. Cuman memang saat itu kebetulan Dede Lesti sedang syuting. Jadi karena itu di rumah mungkin ada dari orang rumah yang menyambut kedatangan Bapak Yoni Dores seperti itu. Sementara itu belajar dari kasus Lesti, Iis Dahlia berencana ingin bertemu Yoni Dores secara pribadi untuk memastikan beberapa hal terkait lagu-lagu ciptaan Yoni dan sudah dipopulerkan Iis sepanjang karirnya. Kayak aku gitu, aku merasanya aku yang mempopulerkan lagu ini, kenapa aku nggak bisa menyanyikan lagu ini gitu. Sebenarnya mungkin kalau nggak dinyanyiin lagu ini juga mungkin akan ada di mana, ya kan? Bener. Aku nggak tahu nih, aku belum ketemu Mas Yoninya juga. Kenapa sih sampai TV-TV itu melarang aku menyanyi lagu itu? Apakah Mas Yoni ini mendaftarkan lagu ini ke LMK atau ke apa sih itu namanya LMK ya? LMK dan LMKN gitu. Karena sebenarnya TV-TV itu kalau kita menyanyikan lagu apapun mereka membayarnya ke LMK. Oh gitu ya? Gitu. Itu Jus ya? Iya. Nah inilah ya, makanya kita berharap besar dengan pemerintah pusat untuk segera menggodok itu undang-undang hak ciptanya agar seperti ini tuh tidak keluar lagi. Dari mulai Vidi, sekarang Lesti, jadi gimana gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat kan Lesti ini sudah lama juga menggunakan atau pernah menyanyikan lagu ini. Tapi baru sekarang semenjak adanya tentang hak cipta itu yang lagi ramai gitu. Setuju, kita sih pengennya semua yang menjadi bagian dari musik Indonesia tuh mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai juga ya. Sehingga kan industrinya bisa berkembang tuh. Betul. Kita juga akan seneng loh. Betul. Indonesia tuh keren-keren banget. Talentanya oke, ya kan bisa mendunia sebenarnya. Makanya itu dia kan sebenarnya simbiosis mutualisme ya. Harusnya saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Jadi